warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Fore yang sudah menyempatkan hadir pada agenda kita, yaitu sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan di lingkungan kerja atau di tempat kerja atau oleh para pekerja. Sebelum kami lanjut untuk sosialisasinya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Bogor, Prodi Sistem Informasi kelas 19 1C13. Saya Ratu Bunga. Saya Siti Nuraya. Saya Nilnaulia Syarifah. Saya Paskiwan Sindari. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, kali ini kami akan mensosialisasikan apa saja itu nilai-nilai Pancasila yang perlu diterapkan oleh para pekerja. Nah, bisa kalian lihat di sini. Sebelum kita lanjut ke penerapan nilai-nilai Pancasilanya, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nah, setiap butirnya itu tidak hanya menjadi landasan kehidupan berbangsa, tapi juga sangat relevan di tempat kerja atau di lingkungan kerja. Nah, dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tempat kerja, itu akan membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan juga lebih penuh tanggung jawab. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan kami mengadakan sosialisasi ini? Jadi tujuannya itu seperti yang tadi disampaikan lagi di awal, tujuannya untuk lebih memahami lagi makna dan supaya para pekerja itu bisa mengimplementasikan dalam dunia kerja, lalu bisa juga menumbuhkan semangat kerja yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan bisa meningkatkan kebersamaan dan keadilan di tempat kerja, lalu bisa mendorong etika kerja yang berdasarkan moral dan juga keadilan sosial. Nah, lalu selanjutnya apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam lingkungan kerja? Yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Baik, ketuhanan yang Maha Esa bermakna menghargai dan menghormati keyakinan setiap individu yang berbeda agama, serta menjalankan pekerja dengan bersikap integritas dan jujur. Implementasi di tempat kerja yang pertama yaitu menghormati dan menghargai setiap pekerja yang berbeda agama, menjalankan, memberikan peluang ibadah kepada pekerja sesuai dengan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya ini menghormati hak dan martabat setiap individu, bekerja dengan penuh rasa empati, serta menjaga kehormatan dan kemanusiaan dalam antar pekerja. Implementasi di tempat kerja ini menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun, maupun bentuk ras, gender, ataupun agama, maupun status sosial. Menjalankan hubungan kerja dengan saling menghormati tanpa memandang jabatan, mengedepankan sikap peduli terhadap agama, terhadap sesama rekan kerja, khususnya dalam kesulitan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, maknanya adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok, serta menjalin kebersamaan dan kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Implementasi di tempat kerja membangun semangat tim yang solid dan menghargai perbedaan untuk tujuan yang sama, menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh rekan kerja, menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam musyawaratan kelompok, yang bermakna menghormati proses musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat orang lain dengan bijaksana. Implementasi di tempat kerja yaitu menerima dan menghargai proses dalam diskusi tim, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat, serta menghormati keputusan yang diambil bersama dengan semangat kebersamaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya itu menjamin keadilan dalam distribusi kesempatan, penghargaan, serta perlakuan yang setara di tempat kerja. Implementasi di tempat kerja itu memastikan setiap pekerja itu mendapatkan gaji sesuai kesejahteraan dan kesempatan dan pengembangan karir. Tidak memihak atau berlaku tidak adil kepada satu individu atau kelompok
di tempat kerja, membangun budaya kerusuhan, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Baik, selanjutnya ada penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan di tempat kerja, yaitu yang pertama itu ada etika profesional dan integritas, yaitu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua ada kepedulian sosial, yaitu kita saling membantu dan mendukung dalam rekan kerja. Yang ketiga ada kerjasama dan kolaborasi, mengutamakan kepentingan tim dan organisasi daripada kepentingan pribadi, kepemimpinan yang bijak, pemimpin harus mendengarkan pendapat tim serta bertindak adil dan bijaksana. Yang kelima, pemberian kesempatan yang adil, setiap pekerja diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, itu dia tadi penerapan Pancasila yang bisa kalian terapkan di tempat kerja atau bisa dimulai dari saat ini ya. Iya. Lalu sebelum kami tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kita memupuk perbedaan pendapat jika di perusahaan ada sebuah konflik? Untuk pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu persatuan dapat dijaga dengan cara mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Di tempat kerja, hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, dan menyelesaikan konflik melalui dialog yang terbuka. Semua pihak harus mencari solusi yang baik untuk semua, bukan hanya untuk satu pihak, sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Jadi penerapan Pancasila di dunia kerja itu sangat penting ya. Iya, betul sekali. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tempat kerja, kita itu akan menciptakan suasana kerja yang seperti yang tadi kita bilang di awal lagi. Jadi suasana kerjanya lebih harmonis lagi, lebih produktif, lebih adil, dan saling penuh tanggung jawab. Iya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak mungkin saling mengandalkan itu sering terjadi kan ya? Iya. Nah, jadi mungkin dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menghindari kejadian-kejadian yang mungkin saat ini lagi banyak terjadi di lingkungan kerja. Ya, mari bersama-sama kita tumbuhkan rasa semangat kita, yaitu semangat bekerja dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, kami akan tutup sosialisasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.